Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candles. Salam satu saudara. Baik, dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, selalu dalam lindungannya, dan semoga banyak rezeki. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis candlestick dan artinya versi SC ya. Karena ada 9 candlestick yang wajib kita ketahui bagi seorang trader. Karena ini merupakan hal penting bagaimana nantinya kita menentukan arah apakah akan naik atau akan turun. Ini sangatlah penting. Oke ya, tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya. Tapi seperti biasa, sebelum Anda masuk ke materinya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, like-nya, dan komennya yang positif, sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk bikin video. Dan semoga semua video saya bisa membantu dan bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Salam satu saudara. Oke, SC Lovers, sekarang mari kita langsung ke materinya. Nah, di sini sudah saya tata rapi di PowerPoint ya. Jadi sudah saya gambar semuanya secara komplit. Nah, sekarang mari kita perhatikan jenis-jenis candlestick ini dan kemudian apa arti candlestick tersebut. Dan ingat, ini tidak untuk dihafal ya, tapi untuk dipahami. Kalau kita paham, semuanya akan terasa mudah, terasa nyaman. Kalau kita disuruh untuk menghafal, ribuan candle kita nggak akan mampu menghafal. Oleh karena itu, ini identik sekali dengan matematika. Matematika tidak bisa kita hafal, tapi harus kita pahami. Oke ya, kita lanjut. Oke, sekarang kita buka gambarnya dan nanti kita urutkan satu persatu arti dari candlestick tersebut. Nah, di sini ada nanti 9 candlestick yang wajib kita pahami. Kenapa itu disebut perintah kenaikan, misalnya perintah pembalikan, disebut dengan signal. Nah, jadi nanti ini kita bahas satu persatu sampai tuntas ya. Yang pasti kita di sini akan menghitung secara real, oke? Sekarang ayo kita bahas dari candle perintah dulu. Kenapa disebut candle perintah atau candle perintah penurunan atau kenaikan ya? Nah, sekarang perhatikan. Ini adalah contoh candle perintah. Nah, kita bahas. Ketiga candlestick ini adalah perintah. Perintah kenaikan, perintah pembalikan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kenapa Bang candlestick ini dikatakan perintah kenaikan? Karena panjang sumbu atas dari candlestick ini mampu melebihi dari panjang bodinya atau volumenya. Sehingga ini dikatakan candle perintah. Karena apa? Apabila kita jumlahkan nantinya, maka hasilnya akan plus, akan positif. Dan apabila plus berarti pergerakan harganya naik. Seperti itu. Nah, kemudian candlestick yang berikutnya, candle ini dikatakan perintah pembalikan. Kenapa dikatakan perintah pembalikan? Candlestick ini merah, ya. Tapi sumbunya lebih panjang di atas. Dan ingat, apabila sumbu panjang di atas, kalau kita hitung dengan grafik sumbu, maka sumbu ke atas itu adalah nilainya plus. Sehingga kalau kita jumlahkan nantinya antara sumbu atas dengan sumbu bawah, hasilnya adalah plus. Karena itulah ini disebut dengan perintah pembalikan. Candlenya turun, tapi kalau dijumlahkan hasilnya naik. Berarti adalah perintah pembalikan harga dari turun menjadi naik. Nah, nanti kita hitung satu persatu dengan grafik sumbu ya. Sekarang kita jelaskan dulu biar lebih paham. Kemudian, candlestick yang hijau ini, yang sekarang ini, yang ini. Nah, ini sumbunya lebih panjang di bawah dan mampu melebihi dari panjang bodinya. Ini artinya kalau kita jumlahkan hasilnya akan minus. Dan kenapa dibilang pembalikan harga?
Karena candlestick ini hijau, sementara kalau hijau itu kan bergerak naik. Tetapi sumbunya lebih panjang di bawah. Sementara kalau sumbu ke bawah atau turun ke bawah itu adalah minus. Kalau kita jumlahkan hasilnya akan minus. Jadi candlestick ini kita katakan dengan perintah pembalikan harga dari naik menjadi turun. Apabila terkonfirmasi hasilnya wow, ya. Nanti kita sambil praktekkan di video yang akan datang bagaimana cara penerapan di live market atau cara membacanya. Jadi kesimpulannya, candle perintah itu apabila panjang sumbunya melebihi dari panjang bodinya, itu namanya candle perintah. Entah itu perintah kenaikan atau perintah pembalikan. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, di candle yang sekarang ini perhatikan bedanya, mana itu candle perintah, mana itu candle signal. Ketiga candlestick yang sekarang ini adalah signal, entah itu signal kenaikan atau signal pembalikan. Nah, kenapa Bang candlestick ini dikatakan signal kenaikan? Karena sumbunya lebih panjang di atas daripada di bawah. Tetapi sumbu atas ini sekalipun lebih panjang daripada di bawah, dia tidak melebihi dari panjang bodinya. Sehingga sumbu atas ini dia hanya memberikan signal bahwa harga sempat naik ke atas tersebut. Ya. Jadi candlenya hijau, sumbunya juga lebih panjang di atas. Karena itulah ini kita sebut dengan signal kenaikan. Tapi ingat ya, sumbunya tidak melebihi dari bodinya. Nah, sekarang perhatikan candle merah ini. Candle merah ini sumbunya juga lebih panjang di atas daripada di bawah. Kenapa dibilang candlestick pembalikan? Karena candlestick ini turun. Dan ingat kalau turun itu kan hasilnya minus ya kalau kita jumlahkan. Tapi sumbunya lebih panjang di atas. Ini artinya memberikan signal bahwa akan ada pembalikan harga. Begitupun dengan candlestick hijau ini. Dia sumbunya lebih panjang di bawah. Padahal candlenya hijau. Sementara kalau hijau itu adalah candlesticknya naik. Tapi karena signalnya lebih panjang di bawah atau sumbunya lebih panjang di bawah. Dan sumbu ini panjangnya tidak melebihi bodinya. Maka candlestick inilah yang dikatakan signal pembalikan harga. Jadi kesimpulannya, candle signal panjang sumbunya tidak melebihi dari panjang bodinya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti kita buktikan ya, kita hitung dengan grafik sumbu biar lebih paham ya. Karena ini untuk dipahami bukan dihafal. Nah, sekarang perhatikan. Candlestick ini dikatakan signal penurunan. Sebab apa? Candlenya merah dan sumbunya juga lebih panjang di bawah daripada di atas. Tetapi sumbu bawah ini tidak melebihi dari panjang bodinya. Sehingga ini dikatakan dengan signal penurunan harga. Ya. Dan kemudian candlestick yang ini adalah perintah penurunan. Karena apa? Candlesticknya merah dan sumbunya lebih panjang di bawah. Dan sumbu bawah ini panjangnya melebihi daripada panjang bodinya. Sehingga ini dikatakan dengan perintah penurunan harga. Nah, kesimpulan apa yang kita dapat dari materi ini? Kalau sumbu itu melebihi dari bodinya atau panjang sumbu itu melebihi dari bodinya, itu disebut dengan perintah. Kalau sumbunya tidak melebihi panjangnya dari bodinya, itu namanya candle signal. Nah, sekarang mari kita buktikan, kita hitung bagaimana cara menghitungnya biar abang lebih paham kenapa ini dikatakan perintah dan kenapa ini dikatakan signal. Oke, lanjut kita menghitung di grafik sumbu. Nah, ini dia grafiknya. Ingat ya, kalau naik maka nilainya plus dan kalau turun maka nilainya min. Nah, sekarang mari kita hitung dimulai dari candle yang hijau tadi.
Oke, perlu diketahui di titik 0 ini atau di angka 0 ini adalah permulaan harga ya, atau harga bergerak dari situ. Nah, kemudian harga bergerak ke satu, misalnya ada sumbu di sini seperti ini. Nah, kemudian ayo kita hitung sekarang. Body ini plus 1 atau sama dengan 1. Berarti sumbunya 1, 2. Berarti sumbu atasnya plus 2. Kemudian sumbu bawahnya sama dengan min 1. Maka plus 2 dikurangi 1 sama dengan plus 1. Masih plus ya. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Sumbu plus 2, sementara body juga plus 1. Ya, artinya sumbu ini masih lebih besar daripada body. Karena itulah, jika nilai sumbu atas ini lebih besar daripada body, ini namanya perintah. Dan prinsipnya candle seperti ini nanti, kalau terkonfirmasi, misalnya ada informasi kenaikan, kemudian terkonfirmasi kenaikan, pada saat hadir candle-candle perintah seperti ini biasanya sangat kuat. Inilah sebabnya kenapa kita harus tahu mana itu candle perintah kenaikan dan mana itu candle perintah penurunan atau pembalikan. Nah, sekarang kita lanjut ke candle yang berikutnya, yang candle merah. Oke, kemudian misalnya sumbunya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan, body candle merah ini dia turun ke min 1. Nah, kemudian sumbunya lagi turun ke bawah sebanyak 1. Lalu sumbu atas ini, sumbu yang ke atas ini kan nilainya plus. Sumbu yang ke atas ini nilainya plus 2. Maka sumbu atas kita kurangi dengan sumbu bawah, itu sama dengan 2 dikurangi 1, berarti masih sama dengan plus 1. Ya. Dan kalau kita jumlahkan antara sumbu atas dengan bodinya, tetap lebih besar sumbu atas nilainya, tetap plus nilainya. Karena itulah candlestick ini candlenya turun tapi nilainya tetap plus. Maka inilah yang kita katakan dengan perintah pembalikan harga untuk naik, dari turun menjadi naik. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini candle hijau, tapi sumbunya lebih panjang di bawah, misalnya seperti ini. Nah, ini candlestick ini kalau kita hitung hasilnya akan min. Sebab apa? Sumbu bawah ini nilainya kan min ya. Sementara sumbu atas itu lebih pendek daripada sumbu bawahnya. Maka kalau dihitung tetap hasilnya min. Kalau kita jumlahkan juga antara sumbu bawah dengan bodinya, maka tetap hasilnya juga min. Karena itulah candlestick ini dikatakan dengan perintah pembalikan harga. Dari mana bang? Dari atas menuju turun. Ya. Atau atas menuju bawah, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau candlenya merah seperti ini, lalu sumbunya panjang di bawah? Nah, perhatikan. Ingat, candles merah, sumbu atas itu adalah nilainya plus ya, dan sumbu bawah tetap min. Nah, kalau kita bandingkan atau kita hitung, maka sumbu bawah ini lebih panjang daripada sumbu atas. Nah, dan candlenya pun juga merah. Kalau merah kan turun atau minus. Berarti jelas ya, kalau candlestick ini adalah perintah penurunan harga atau perintah penerusan harga nanti jadinya. Ya, ini sangat simpel sekali. Mungkin kalau ini sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke candle berikutnya aja. Nah, ini candle hijau, kemudian sumbunya perhatikan seperti ini. Nah, sekarang candle hijau ini bodinya sangat tinggi. Dan perhatikan sumbunya, sumbu tidak melebihi dari body. Artinya seperti ini, panjang sumbu atas
tidak melebihi dari panjang bodinya candle tersebut. Dan kemudian kalau kita jumlahkan antara sumbu atas dengan sumbu bawah, maka hasilnya tetap plus. Jadi candlestick ini jelas bahwa dia memberikan signal kenaikan harga. Lalu bagaimana jika candlenya merah, juga sumbunya lebih panjang di bawah seperti ini? Berarti jelas dong bahwa ini adalah signal penurunan harga. Ya. Oke ya, dari beberapa candle sudah saya paparkan, mungkin ini sudah bisa dipahami ya. Jadi untuk berikutnya sebenarnya membahas doji di sini juga, tapi karena waktunya sudah hampir 16 menit ini, sehingga yang doji kita bahas di video berikutnya. Oke, semoga ini bisa membantu dan bermanfaat buat abang kakak sekalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.